Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat musik dimanapun berada yang saya hormati, yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini saya bersama teman-teman, pertama ada Bapak Sekjen Sarmusi, Bapak Zainal, juga ada teman kita dari Kabupaten Mas Amir selaku pemilik bengkel perut ya. Jadi kalau Anda butuh reparasi perut ke tempatnya dia. Terus ada saudara Randim dari Bantarsari. Ya, Bantarsari ya. Terkait dengan pertanian. Jadi hari ini kita asalnya ngopi bareng ya, ngopi bareng, diskusi sekitar apa yang sudah teman-teman lakukan, nyantai sambil ngopi mudu dan minum. Ini alhamdulillah bertempat di suasana kantor baru DPC Konfederasi Sahabat Kabupaten Cilacap yang baru ya. Alhamdulillah kita sudah punya kantor baru di sini yang lumayan nyaman, perlu sedikit tambahan AC mungkin ya ke depan. AC DC. Oke, pada sesi pertama saya akan berdiskusi dengan teman kita Mas Amir dari Kabupaten ya, namanya Desa Bojong. Kebetulan dia itu tetangga saya dulu. Saya kan dulu asli Bojong, kelahiran di sana juga. Osman tidak domisili, menganti terus. Nah ini Mas Amir ini, beliau yang punya branding atau merek dagang apa tadi, bengkel perut. Yang saya mau tanyakan, kenapa kok namanya bengkel perut? Monggo Mas Amir, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Amir, domisili di Desa Bojong, Kecamatan Kabupaten. Yang terkait mengenai istilahnya nama bengkel perut itu sebenarnya ada maknanya. Jadi ketika dulu saya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu saya berada di sebuah rumah makan di daerah Jakarta. Nah di situ saya banyak mendapatkan ilmu tentang marketing dan bagaimana cara mengelola marketing yang harus dijalankan seperti itu. Terus di situ kenapa kok saya ngambil kata bengkel perut? Ya karena yang pertama saya diri dari dua kata, yang pertama bengkel, yang kedua perut. Nah bengkel itu istilahnya apa? Istilahnya apa ya? Apa namanya? Nah itu istilah bengkel itu kan servis gitulah. Dia berkaitan dengan servis. Yaitu kalau perut ya berkaitan dengan konsumsi. Jadi kami mencoba untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menservis perut kayak gitu, terutama mengenai makanan seperti itu. Itu namanya bengkel perut. Nah untuk bengkel perut itu sendiri itu baru berjalan sekitar kurang lebih sekitar 5 tahunan. Wih, just 5 tahun. Pengalamannya juga ini seperti itu. Sudah melewati masa-masa uji coba. Itu terkait bengkel perut. Sudah 5 tahun. Terus apa saja yang diusahakan di dalam bengkel perut itu? Produknya misalkan. Kalau bengkel perut itu sebenarnya itu usahanya itu banyak. Cuma mentor saya di Jakarta itu bilang itu harus mempunyai namanya istilahnya bukan ikon. Maskot. Nah itu harus mempunyai maskot. Nah itu setelah saya pertimbangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, nah kemudian saya menyimpulkan maskot bengkel perut itu belut. Jadi condongnya ke belut, Olahan belut. Nah olahan belut ya. Misalkan olahan belut misalkan apa? Ya itu bisa lombok hijau, kemudian keripik, terus sate belut, terus juga dendeng dan lain sebagainya. Kenapa kok yang dipilih belut coba? Nah, kok nggak gramen gitu? Belut. Yang pertama belut itu yang pertama kandungan gizinya itu luar biasa. Betul. Yang kedua
semua kalangan itu menyukainya. Menyukainya. Enggak cuma ibu-ibu ya. Ya, Anak-anak juga suka. ya itu gizinya pun dibutuhkan untuk dari anak kecil sampai tua. Oh gitu. Iya. Nah juga untuk daerah Kalimantan itu sendiri kan daerah persawahan, jadi kita juga apa namanya istilahnya apa, membantu para petani istilahnya pencari beli ya bojong seperti itu. Oh, selama ini untuk mendapatkan belut, setahu saya kan susah ya. Itu beli dari para pencari ikan belut di sawah atau ambil dari daerah lain? Kalau di Bengkel Solo sendiri itu bukan hanya di istilahnya di lingkungan Bojong atau Kawangan dan sekitarnya, tapi kami juga mengambil dari luar kota. Oh, luar kota juga. Ya, seperti Kalimantan, Pontianak, Karawang, Jogja dan sebagainya. Belutnya Iya. dari Kalimantan. Iya. Kawan-kawan coba dengarkan. Beliau ini ambil belutnya sampai dari Kalimantan. Anda kalau punya kenapa tidak? Anda punya ternak belut misalkan atau mencari di sawah kan bisa menjadi sumber penghasilan kan? Iya. Dan Mas Amir siap membeli. Insya Allah Siap membeli. Berapapun ya. Iya. Berapa? Ini sesuatu yang sangat menarik untuk jaringan-jaringan usaha teman-teman. Nah terus kualitas belut yang dikriteria itu seperti apa? Intinya untuk kualitas itu apa namanya ya, nggak terlalu ini, yang penting hidup aja. Yang penting hidup Ya. Ya jangan terlalu kecil juga. Ya kalau kecil nanti kan dialokasikan untuk BK. Oh untuk kalau kecil. Iya. Gitu. Kalau ukuran sedang nanti kalau kasihan ke sayur atau benyek. Atau bisa juga sate. Wah ini sangat menarik ya. Ngomong-ngomong ya, ini sudah penjualannya itu punya restoran, ruang makan atau didistribusikan ke teman-teman lain mungkin coba. Kalau saya sendiri ini rumah makannya itu di rumah, jadi saya condongnya itu via online. Ya seperti itu. Kemudian kalau untuk pemasarannya seperti apa, alhamdulillah kami sudah punya beberapa reseller, jadi itu kami kondisikan bagaimana, dan kalau misalnya dari sananya membutuhkan nanti kami kirim. Jadi kenapa kok online, karena dari anak kecil sampai tua itu mainnya HP, jadi disitulah peluangnya. Ya, artinya mengkondisikan memang keadaan yang ada. Iya. Sekarang sudah semakin maju. Yang terjauh itu pengiriman sampai di kota mana? Kalau Jawa Timur atau Jawa? Kalau Indonesia ini ke Kediri. Oh Kediri. Ya kalau paling jauh ke Indonesia, kemudian ke Jabodetabek. Kalau yang di luar negeri itu ke Hong Kong sama New Zealand. New Zealand. Ya. Itu mana? New Zealand bro. New Zealand. Nah, itu ternyata ambil belut dari Kalimantan ya, luar biasa. Nah, ini sangat menarik ya, very very interesting. By the way, ini yang paling menarik. Dalam satu bulan, berapa omset yang didapat? Ya, kalau itu kurang lebih sekitar rata-rata 2 ton. 2 ton belut yang Anda kelola. Iya. 2 ton belut. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari 2 ton itu dalam satu bulan saya menanyakan omset yang jenengan dapatkan. Ya, Rata-rata lah. ya berapa sih ya? Enggak ini sih enggak aku mulai sama nominal ya gitu. Kadang langsung buat apa? Buat beli lagi seperti itu. Jadi Satu kilo berapa? 1 kilo belut? kalau 1 kilo belut itu kalau hidup itu saat ini detik ini 65. Nah, 65 kali 2 ton tambah untung 65 kali itu udah bisa 3 Ya. 2. Berarti setiap bulan Anda itu mengeluarkan uang berapa untuk membeli belutnya? Saya kan tidak kelihatan. Iya. 65 ya. Iya. Kali 2 ton, 65 kali 2. Berapa bro? 13 juta atau? Iya. Jadi 13 juta untuk beli belutnya saja. Iya. Nah, artinya di situ misalkan keuntungan nggak usah banyak-banyak 10% ya toh. Kan sudah lumayan kan? Iya. Itu kan sudah luar biasa. Iya enggak? Iya. Tapi saya kira lebih nggak mungkin karena saya tahu bisnis kuliner itu untungnya banyak dan saya tahu itu nggak mungkin 10%. makanya juragan ya. Nah, ya. Artinya ini peluang teman-teman dimanapun Anda berada, kalau mau ada yang bisa beternak belut silakan dikembangkan untuk pemasaran beliau siap beli daripada
jauh-jauh dari Kalimantan. Terus saya juga penasaran, belut Kalimantan itu sama belut Jawa itu beda nggak? Oh, kan beda mas. Jadi kalau dari segi ukuran jauh berbeda. Kalau belut di khususnya di Cilacap itu mayoritas itu kecil-kecil, Kecil-kecil, serokok paling besar kadang satu satu jari satu jari. ya kebanyakan. Tapi ini kalau misalnya yang satu apa namanya jempol kaki emang ada, cuma kan nggak banyak seperti itu. Kalau dari Tapi Kalimantan, dari Kalimantan mau berapapun karena di situ ada standarnya, standar konsumsinya. Kalau belut itu di setiap kota itu ada standar konsumsi. Kalau Kalimantan itu biasanya paling banyak itu dalam 1 kilo 5, isi 5. Itu baru standar standar apa namanya? Standar konsumsi. saya pernah lama juga di Kalimantan. Memang di sana itu kalau memang yang kecil itu dirilis. Iya, Yang saya tahu itu memang biasanya di Kalimantan begitu. Jadi ada juga yang sampai segini belum. iya. Mantap untuk Kalimantan. Jadi itu menarik ya kawan-kawan, bisnisnya Mas Amir. Nggak usah harus meniru bisnisnya dia, tapi bekerja sama dengan beliau saja. Misalnya ngedrop belutnya atau jadi reseller, ya kan? Iya. Nggak usah modal banyak, ya cukup modal ngomong atau pakai online, ya. Jadi prinsipnya yang kita tanamkan ini jangan cari kerjaan, Iya. tapi cari duit, ya kan? Enggak, bukan cari itu, cari ilmu. Ya, cari duit. Pak. Karena kalau cari duit itu seberapapun harus kurang. Seperti itu. Karena sifat manusiawi. Yang kedua, ya intinya kalau nyari duit itu kalau nggak sesuai dengan keinginan yang pasti kan kecewa. Ya, Tapi sebenarnya kalau mengedepankan ilmu itu nanti kita bisa yang pertama bisa mendapatkan ilmunya bagaimana cara mengelolanya sehingga suatu saat bisa praktik sendiri. ya, itu bagus itu untuk motivasi teman-teman. Setidaknya ada motivasi untuk berwirausaha, ya, biar bisa berkembang, biar nggak jadi buruh abadi kan. Iya. Atau jadi kuliah abadi. Berguru itu juga nggak buruk ya, jadi buruk pun baik. Karena kita pun juga jadi serikat